Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raisa Hilya Ainisifa, dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Video ini saya buat dari bagian pemenuhan dokumen pendukung untuk pengajuan sertifikasi dosen, terutama dalam rangka menunjukkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saat ini saya ampu adalah mata kuliah pengantar manajemen dengan kode mata kuliah 101 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditunjukkan bagi mahasiswa semester awal untuk memberikan pemahaman dasar tentang seluruh fungsi manajemen sebagai landasan bagi mata kuliah lanjutan di semester berikutnya. Mata kuliah pengantar manajemen ini membahas konsep-konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Di dalamnya juga dibahas evolusi teori manajemen, peran manajemen di era modern, dan penerapan manajemen dalam berbagai konteks organisasi. Untuk perkuliahan, sama seperti mata kuliah yang lainnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perkuliahan pengantar manajemen ini dilaksanakan secara tatap muka, namun dilengkapi dengan e-learning sebagai media tambahan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi, tugas, dan sumber belajar secara online. Mahasiswa juga dapat berdiskusi, mengikuti forum, dan mengumpulkan tugas melalui platform digital yang telah disediakan oleh universitas. Untuk model pembelajaran, untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa, saya menerapkan berbagai metode pelajaran aktif, diantaranya yaitu ada ceramah interaktif, ada juga diskusi studi kasus, juga role play atau simulasi khususnya pada topik kepemimpinan di sini. CPMK yang diharapkan pada mata kuliah yang ini meliputi yang pertama CPMK ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah manajemen dan menawarkan solusi melalui pendekatan yang sistematis. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen pada kondisi organisasi nyata melalui simulasi atau studi kasus yang terjadi. Untuk fokus pertemuan saat ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas materi kepemimpinan yang merupakan salah satu fungsi kunci dari manajemen. Materi ini meliputi tentang pengertian, perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan tersebut, gaya-gaya kepemimpinan, ada juga teori-teori kepemimpinan, ada juga keterampilan dan peran pemimpin dalam organisasi modern. Seperti tadi kasus juga untuk tokoh kepemimpinan di era digital seperti ini. Mahasiswa diminta untuk menganalisis tadi kasus tentang kepemimpinan dalam menghadapi perubahan organisasi dan membuat refleksi pribadi mengenai gaya kepemimpinan dan kepemimpinan seperti apa yang mereka ingin kembangkan. Untuk media yang digunakan dan sumber belajar, media pembelajaran yang digunakan antara lain ada modul cetak dan digital, ada juga slide PowerPoint, artikel ilmiah dan opini tentang gaya kepemimpinan, ada juga form penilaian diri atau self-assessment leadership style. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini ada meliputi UTS 30%, ada juga UAS 30%, partisipasi kelas dan forum 20%, untuk tugas studi kasus 10% dan refleksi diri dan presentasi 10%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotif mahasiswa. Hasil penilaian akan menjadi dasar umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa ini berbasis masalah, kontekstual, saya berupaya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi di kalangan mahasiswa sebagai bekal untuk terjun di dunia kerja. Baik, untuk setelah ini ada video simulasi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen dengan topik kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berarti ini mata kuliah ketiga. Masih semangat? Atau udah lemas? Sedikit. Tapi kita harus tetap semangat ya, karena di luar juga cuacanya masih cerah gitu ya, walaupun mendung tetap kita harus cerah gitu ya. Nah,
Kalau gitu sekarang apakah semuanya hadir? Hadir semua. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi akan membahas materi tentang kepemimpinan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang motivasi, terus juga komunikasi. Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Di sini ada CPMK dan sub CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar ilmu ekonomi yang relevan dengan praktik manajemen dan pengambilan keputusan. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliahnya untuk sekarang itu mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kepemimpinan dan implementasinya dalam organisasi. Jadi kalian harus tahu dasar kepemimpinan itu seperti apa dan implementasi saat nanti mengimplementasikan di organisasinya. Itu referensi yang kita pakai. Di sini ada Robin SPM Coulter tahun 2021 manajemen. Selain itu ada juga Yuki GE dan Hasibuan MS gitu ya untuk materi kepemimpinan ini. Kita harus semangat gitu di dalam teori ini karena apa? Di sini setiap orang menjadi pemimpin, benar? Kita harus memimpin dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dulu ya. Di sini definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan ini ada proses untuk memberikan pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang berhubungan dengan tugas gitu. Banyak contohnya pemimpin di universitas namanya apa? Gitu. Pemimpin di kelas di sini ya? Ada Osma ya di sini gitu ya. Itu pemimpin, seorang yang memang bisa memberikan pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang berhubungan dengan tugas. Kayak di sini ibu misalkan ada tugas atau apa akan menghubungi Kosmanya dulu ya sebelum kalian memberitahu kepada kalian gitu. Implikasinya di sini atasan yang memiliki wewenang memberikan pengarahan kepada bawahan. Nah, di sini juga atasan memberikan pengarahan itu apa dan bagaimana memberikan pengarahannya yang nanti di bawahnya itu bisa bersedia atau tidak bersedia diberikan arahan tersebut dari pimpinannya ini gitu ya. Di sini juga ada unsur kepemimpinan. Kepemimpinan ini menyangkut orang lain, pengikut dan bawahannya. Ada pemimpinan berarti juga ada yang mengikuti arahannya ya. Di sini kepemimpinan menyangkut bagaimana kekuatan yang tidak seimbang. Kenapa di sini dibilangnya nggak seimbang? Karena bawahan tidak bisa mengarahkan kegiatan pimpinan. Hanya satu arah, atasan aja. Di sini yang memberikan pimpinan berarti hanya satu arah. Atasan bisa mengarahkan kegiatan anggota kelompok, pemimpin bisa mempengaruhi bawahan mengenai cara pelaksanaan perintahnya gitu. Setiap organisasi, setiap perusahaan itu berjalan sesuai aturannya, sesuai kegiatannya itu karena ada yang memimpin ya. Bagaimana prosedurnya? Seperti misalkan sekarang di universitas pemimpinnya siapa? Rektor gitu ya. Ada juga bawahannya ke dekan, ada juga kaprodi gitu ya. Dan dari situ kan mengarahkan kaprodi. Setelah itu ada dosen-dosen yang mengarahkan ke mahasiswa. Di sana juga kan ada struktur organisasinya yang memimpin bagaimana organisasi di perusahaan tersebut gitu. Di sini ada teori kepemimpinan. Ada teori sifat, ada juga teori perilaku, dan ada teori kontingensi. Kita masuk ke teori sifat. Pemimpin itu tetap manusia kan gitu ya, yang memiliki sifat-sifat yang dapat membantu seorang manajer untuk mampu memimpin. Apakah setiap orang itu bisa memimpin? Bisa. Memimpin dirinya sendiri, tapi belum tentu memimpin orang lain ya, gitu. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana aja sih sifat yang dimiliki oleh pemimpin. Di sini mau semuanya menjadi pemimpin, menjadi manajer nanti, menjadi direktur, CEO, memiliki usaha sendiri, menjadi pemimpin. Ibu doakan ya. Nah, kalian berarti harus memiliki sifat di antara yang ini. Pertama, energik. Energik itu kayak gimana? Bersemangat, terus aktif, ya harus energik gitu ya. Jadi kalau energik itu berarti mengalirkan energi yang positif,
maka nanti bawahannya pun akan merasakan gitu ya, kalau misalkan oh kita bekerja dengan semangat, dengan energi. Yang kedua, pandangan, harus memiliki pandangan. Pandangan di sini pandangan kayak gimana? Pandangan yang memang jauh, punya visi gitu ya, punya visi, karena si pemimpin ini dia menjadi pemimpin di perusahaan organisasi yang itu panjang gitu, jalannya mereka harus panjang, memiliki oh ini mau dibawa kemana nih perusahaan tersebut, mau dibawa kemana organisasi ini. Jadi bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Bukan hanya kita punya masalah hari ini terus diselesaikan, tapi gimana cara kita menjalani kehidupan kedepannya gitu, perusahaan ataupun organisasi ini. Yang ketiga, pengetahuan atau kecerdasan. Kenapa harus punya pengetahuan? Agar menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Karena jadi pemimpin itu harus memiliki pengetahuan, karena di dalamnya itu mengatur SDM, terus banyak juga permasalahan, memiliki tadi harus punya visi juga, pandangan ke depan. Itu berarti semuanya tuh harus dasarnya tuh pengetahuan gitu, harus memiliki pengetahuan yang banyak, yang luas, agar dalam menanggapi solusi, melihat ke depan itu bukan hanya sedikit. Kalau sedikit pengetahuan artinya dia berpikirnya hanya lingkup kecil, tapi kalau pengetahuannya luas akan semakin luas juga gitu ya, melihat solusi yang akan dihasilkannya. Yang keempat, imajinasi. Kenapa harus berimajinasi? Pentingkah berimajinasi? Kenapa harus ada imajinasi di sini? Imajinasi itu ternyata juga baik ya. Karena apa? Karena saat punya imajinasi yang baik tadi, akan ada kekuatan gitu untuk melihat masa depan akan dibawa kayak gimana nih oleh pemimpin tersebut. Terus ada kepercayaan diri. Mungkin gak kalau pemimpin gak percaya diri? Apakah setiap orang memiliki kepercayaan diri yang sama? Tidak. Di sini apakah ada yang kurang percaya diri? Kenapa nggak percaya diri? Nah, jadi harus percaya sama diri sendiri. Karena apa? Kita yang lebih tahu gitu ya, potensi apa yang dimiliki. Makanya kalau mau menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan diri. Karena apa? Karena akan memimpin banyak bawahannya, karyawannya, bakal banyak tanggung jawab. Berarti dia harus percaya kepada dirinya sendiri. Kalau saya bisa membawa perusahaan ini untuk maju gitu ke depannya. Selain itu, integritas itu hal yang dilihat dari orang lain. Misalkan, oh saya melihat pemimpin A ini sangat percaya, dia berwibawa, punya juga pengetahuan, itu kan yang menilai seorang lain. Nah, apakah itu bisa dibuat-buat? Itu berarti pemimpin ini memiliki integritas gitu. Kalau misalkan di sini percaya dengan seseorang, oh melihatnya itu kok kayaknya punya berwibawa, punya juga pandangannya positif, berarti beliau ini memiliki integritas. Dan ini adalah salah satu sifat pemimpin. Kepandaian berbicara, harus pandai berbicara. Kalaupun pintar, kalaupun memiliki solusi, kalaupun misalkan memiliki inovasi, kebayang nggak kalau nggak pintar berbicara? Cuma ada di kepala. Jadi harus pintar berbicara, karena nggak setiap orang itu bisa membaca pikiran kita ya. Sama kalaupun misalkan memiliki inovasi ataupun apa yang ada di pikiran, kalau nggak pandai bicara itu sulit menilainya. Jadi seorang pemimpin harus pandai berbicara agar bawahan pun tahu, oh benar Bapak ini, pimpinan ini memang memiliki kemampuan gitu ya dalam menyelesaikan solusi, dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, pengendalian emosi. Kenapa harus ada pengendalian emosi? Karena emosi itu banyak. Manusia itu kan banyak emosinya ya, ada emosi senang termasuk emosi termasuk senang, sedih, terus tuh marah, itu emosi semuanya. Nah, sebagai seorang pemimpin harus pandai mengendalikan emosi. Manajer nih lagi punya masalah di rumah atau misalkan dimanapun, jadi pemimpin datang ke kantor itu harus kayak gimana?
tetap objektif ya, tetap dikendalikan gitu ya emosinya. Punya permasalahan pribadi, punya juga kekecewaan, misalkan punya rasa sedih, itu harus bisa mengendalikan emosi. Ada hal yang gak enak di perusahaan, di organisasi, itu harus bisa dikendalikan. Karena apa? Karena ini pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak bisa mengendalikan emosi, otomatis bawahannya juga bisa terbawa, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada solusi yang baik, tidak akan ada juga produktivitas yang baik gitu ya di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Keseimbangan mental juga perlu untuk dimiliki oleh pemimpin. Bentuk fisik, pergaulan sosial atau persahabatan, dan persahabatan. Karena apa? Sebagai pemimpin itu harus bisa bersosialisasi, harus bisa juga bukan hanya menjadi pemimpin yang hanya memberikan tugas, memberikan perintah, tapi juga menjadi ibaratnya seorang bapak di rumah. Gitu ya, itu kan berarti menjadi rumah gitu, terus mengadu gitu ya kan, otomatis itu bisa dirasakan juga kepemimpinannya. Kita kalau misalkan pemimpin di rumah siapa? Bapak, ayah gitu ya. Nah, kita kan kalau apa-apa mengadu nggak sungkan ya. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti ini, persahabatan, sosial. Ada juga dorongan, antusias dan keberanian. Harus berani mengambil resiko, berani juga mengambil keputusan ini baik buruknya di tangan pemimpin tersebut gitu. Kita masuk ke teori perilaku. Teori perilaku ini masuk ke fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan tugas dan pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok dan sosial, fungsi yang berhubungan dengan tugas dan pemecahan masalah. Makanya setiap di perusahaan atau organisasi itu selalu pasti ada permasalahan. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa memecahkan masalah tersebut gitu ya. Selain itu juga fungsi pemeliharaan kelompok dan sosial. Organisasi, kelompok itu ya harus ada seorang pemimpin, kalau enggak akan terarah gitu, nggak akan kemana di bawahnya perusahaan atau organisasi tersebut. Ini berarti gaya kepemimpinan memerintah, ngasih tahu ke karyawannya harus melakukan apa dan kapan melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya kepemimpinan afiliatif. Afiliatif ini menumbuhkan ikatan dan berfokus pada kesejahteraan tim. Jadi bukan hanya memerintah, tapi berfokus pada kesejahteraan tim. Gaya kepemimpinan demokratis di sini bekerja sama melalui dialog dan mencari konsensus. Jadi di sini demokratis. Jadi setiap keputusan akan diajak dulu berdiskusi, diajak dulu mencari solusi dan dialog bersama gitu, agar mencari solusinya itu bukan hanya dari sendiri pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Di sini fokus pada kinerja dan hasil, dan diperlukan output yang sangat baik. Kecepatan, fokus pada kinerja dan hasil. Dia ngelihatnya kinerja, karyawan dilihatnya kinerja, sampai mana sih kinerjanya, hasilnya kayak gimana, dia fokus ke sana, bukan fokusnya ke tadi kesejahteraan. Jadi ini tuh ada yang menjadi fokus gitu ya. Kalau misalkan tadi kepemimpinan penentu dan kecepatan, dia ngelihatnya output gitu ya. Nah, ada juga gaya kepemimpinan visioner. Di sini memberikan inspirasi dan motivasi kepada tim untuk visi jangka panjang. Namanya juga visioner. Berarti pimpinan ini dia melihatnya fokus ke depan, melihat masa depan kita harus kayak gimana, perusahaan tersebut nanti 10 tahun harus misalkan go internasional. Dia visioner, 15 tahun ke depan apa targetnya gitu. Selain itu ada gaya kepemimpinan pembimbing, membina anggota untuk mengembangkan diri menjadi individu dan profesional yang lebih baik. Jadi ini sangat melihat bagaimana karyawannya di sini bertumbuh, gimana caranya karyawan-karyawannya mengembangkan diri menjadi individu dan profesional yang lebih baik. Sangat memperlihatkan ke sumber daya manusia yang ada, gaya kepemimpinan pembimbing ini. Berarti ini ada 6 gaya kepemimpinan yang berbeda. Apakah di sini ada yang baik atau kurang baik? Gimana menurut kalian? Tergantung. Jadi nggak ada yang baik atau kurang baik, tapi tergantung perusahaan tersebut ini perlunya yang mana. Mungkin aja emang butuhnya gaya kepemimpinan demokratis, ada juga yang butuhnya itu gaya kepemimpinan
visioner. Balik lagi itu butuh yang mana dan bagaimana pemimpin tersebut memiliki sifatnya gitu ya. Yang ketiga, teori kontingensi. Di sini teori kontingensi ini gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh yang pertama pemimpin, yang kedua pengikut atau bawahan, yang ketiga situasi. Ternyata bisa mempengaruhi gitu ya. Bagaimana si organisasi ataupun lingkungan tersebut terlihat oleh gaya kepemimpinannya. Karena gaya kepemimpinannya tadi misalkan pembimbing gitu ya. Jadi akhirnya di perusahaan tersebut SDM-nya sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Kalau yang kedua pengikut atau bawahan. Karena di dalam perusahaan ya pengikut dan bawahannya ini misalkan sangat loyal, akhirnya budaya yang terbentuk di dalam organisasi tersebut itu membuat pemimpinnya juga memberikan take and give yang sama gitu ya. Yang ketiga situasi seperti apa yang sedang terjadi. Misalkan kan seperti situasi yang terjadi itu kan gak selalu sama ya, itu kan eksternal, otomatis gaya kepemimpinan itu akan berbeda. Saat misalkan kemarin terjadi COVID, apakah gaya kepemimpinan yang misalkan demokratis itu baik dilakukan, ataukah misalkan gaya kepemimpinan yang seperti apa? Nah itu situasi yang terjadi kan berbeda, yang diperlukannya seperti apa. Jadi ini akan membuat kepemimpinannya itu berubah gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Yang pertama faktor makro, di sini sosial dan budaya. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin, sosial dan budaya. Sosial dan budaya kita kan apalagi di Indonesia banyak. Ada tingkat sosial yang berbeda, ada juga budaya-budaya yang berbeda. Enggak setiap orang itu berada atau memimpin di daerahnya yang sama gitu, dan kita pun nggak selalu bekerja di daerah kita gitu ya, kan otomatis sosial dan budayanya berbeda. Nah ini sangat mempengaruhi ke kepemimpinan. Misalkan gaya kita ini kan sedang ada di daerah Jawa Barat, Sunda. Kalau orang Sunda kayak gimana? Ramah-ramah gitu ya, terus baik hati gitu ya, tapi mungkin kalau kata orang lemah lembut gitu ya, nggak begitu, tapi tergantung juga itu ya Kak. Nah ini kan kepemimpinan nggak selalu orang di sini. Yang kedua industri juga itu sangat berpengaruh. Industri di sekitarnya seperti apa akan berpengaruh ke gaya kepemimpinannya, ke perilaku kepemimpinannya. Ada juga kondisi perekonomian, itu berpengaruh perilaku kepemimpinan yang sedang dijalani. Selanjutnya adalah organisasi seperti apa, organisasi yang kayak gimana, itu juga berpengaruh ke perilaku pemimpin. Yang kedua adalah faktor mikro, pengharapan dan perilaku atasan. Pengharapan dan perilaku atasan. Jadi atasan itu atau pemimpin itu akan memiliki harapan saat memimpin. Itu akan berpengaruh kepada perilaku pemimpin tersebut, karena pengharapannya atasannya misalkan besar, perilakunya pun akan sesuai dengan visinya, dengan harapannya tersebut gitu. Gaya kepemimpinannya akan seperti itu. Yang kedua, kepribadian dan latar belakang pemimpin. Nah ini kan pribadi seseorang itu berbeda-beda, lebih ke kepribadian, terus karakter, sifat, latar belakang itu sangat mempengaruhi. Kita di sini latar belakangnya semua berbeda-beda, kepribadiannya berbeda-beda, setiap orang nggak ada yang sama ya. Nah saat memimpin pun apakah ada yang sama? Toh gitu ya. Saat cara mengambil keputusannya, saat mengambil solusi itu akan berbeda. Karena apa? Karena latar belakang yang berbeda dan kepribadian yang berbeda gitu. Kalau misalkan ibu menjadi pemimpin gitu ya, latar belakang dan kepribadian ibu, misalkan ibu itu tidak tegas, itu akan dalam mengambil keputusan akan gak tegas, kasihan ya atau kayak gimana. Itu kan berarti menjadi gaya kepemimpinan atau perilaku pemimpin yang berbeda. Saat orang pribadiannya berbeda-beda, setiap orang nggak ada yang sama ya. Nah saat memimpin pun apakah ada yang sama? Toh gitu ya. Saat cara mengambil keputusannya, saat mengambil solusi itu akan berbeda. Karena apa? Karena latar belakang yang berbeda dan kepribadian yang berbeda gitu. Kalau misalkan ibu menjadi pemimpin gitu ya, latar belakang dan kepribadian ibu, misalkan ibu itu tidak tegas, itu akan dalam mengambil keputusan akan gak tegas, kasihan ya atau kayak gimana. Itu kan berarti menjadi gaya kepemimpinan atau perilaku pemimpin yang berbeda saat orang lain yang memiliki perilaku yang berbeda.
Ada juga pengharapan dan perilaku bawahan. Sebagai bawahan, itu juga memiliki harapan. Di sini ada juga teori contingency filter, yaitu efektivitas suatu kelompok tergantung pada interaksi kepribadian pemimpin dengan situasi. Unsur situasi di sini yang pertama ada hubungan atasan dengan bawahan, leader dan member relation. Di sini hubungan atasan dan bawahan ini harus seperti apa yang baik kalau misalkan di perusahaan atau organisasi. Yang kedua, struktur tugas. Di sini kan tugas-tugasnya sudah jelas. Ada struktur organisasi dan sudah ada juga job desk-nya. Jadi setiap karyawan, pemimpin juga sudah ada struktur tugas masing-masing dan memiliki tanggung jawab masing-masing gitu ya. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang didapat dari wewenang formal. Posisi kekuasaan pemimpin yang didapat dari wewenang formal, karena setiap pemimpin itu memiliki wewenang formal yang utuh gitu, bisa memberikan perintah, memberikan wewenang seutuhnya untuk karyawannya, itu juga bisa dilakukan oleh pemimpin. Ini posisi kekuasaan pemimpin yang didapat dari wewenang formal. Terima kasih. Hari ini beres materinya. Apakah bisa dipahami tentang kepemimpinan? Insya Allah bisa. Karena Ibu harus mengetahui kalian ini benar-benar paham setelah apa yang Ibu jelaskan tentang kepemimpinan ini. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu akan bertanya. Ini siapa namanya? Mutia. Mutia, apakah perbedaan kepemimpinan dengan Ibu membahas tentang kepemimpinan? Ibu akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa perbedaan kepemimpinan dan manajer? Kalau menurut saya, manajer lebih fokus untuk mengatur dan mengontrol pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Sementara pemimpin lebih fokus untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab apa aja tadi gaya kepemimpinan? Ada? Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa? Saya Muti. Oke. Tadi gaya kepemimpinan itu ada 6, dan yang ingin saya sebutkan itu gaya kepemimpinan yang demokrasi, karena menurut saya itu cukup menarik ya. Dan saya juga bisa berikan contohnya di mana gaya kepemimpinan demokrasi ini saat pemimpin dalam pengambilan keputusannya itu mengajak para anggota timnya untuk ikut berkontribusi dan juga memaparkan pendapatnya supaya nanti hasil keputusannya itu dapat diterima dengan baik di semua anggota tim. Gitu. Yang terakhir, kenapa di dalam gaya kepemimpinan ini komunikasi itu sangat penting? Menurut saya, karena pemimpin harus bisa menyampaikan visi dan arahan dengan jelas supaya timnya paham dan bisa bekerja dengan tujuan yang sama. Yang lain sudah paham? Pembelajaran hari ini sesuai tadi sub-CPMK yang harus dicapai, kalian sudah memahami apa itu tentang kepemimpinan. Untuk pertemuan kali ini, materi kepemimpinan sudah Ibu berikan. Untuk selanjutnya, nanti kita akan bagi kelompok dan nanti Ibu akan memberikan tugas, akan Ibu upload di Siakat tentang materi kepemimpinan hari ini gitu. Nanti untuk tugasnya juga nanti kalian boleh di-upload di Siakat juga. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk video pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dengan fokus pembahasan kepemimpinan. Semoga video ini dapat menjadi bukti yang relevan, yang bermanfaat juga dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.